Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan ngebahas movie Thor Love and Thunder yang katanya sudah selesai syuting dan juga sudah menyelesaikan beberapa scene atau adegan reshot mereka pada bulan Juni 2021 sesuai dengan tweet dari akun official Thor. Rumornya film ini akan siap tayang tanggal 8 Juli 2022 kalau kita tidak ada lonjakan kasus corona dan lain-lain ya guys. Kali ini pembahasan kita lebih santai aja ya, lebih ke everything you should know about Thor Love and Thunder. Dari mulai karakter, kemungkinan jalan cerita, dan leak teaser awal poster Thor Love and Thunder. Maybe sedikitnya bisa membantu teman-teman semua yang belum mengerti. Berdasarkan informasi dari Kevin Feige pada Disney Investor Day tahun lalu, Thor Love and Thunder akan menghadirkan karakter lama seperti Jane Foster, Valkyrie, dan Thor itu sendiri. Dan sudah dimention juga bahwa super villain dalam film ini adalah Gorr the God Butcher yang diperankan oleh the one and only Christian Bale. Performanya sebagai Batman di film The Dark Knight Rises keren banget ya guys, tapi sayang nggak dilanjutin filmnya. Untuk para cast dan pemeran di film Thor Love and Thunder ini, kita akan disajikan lebih detail dengan karakter-karakter baru dan lama yang kemungkinan muncul di film ini. Ada Chris Hemsworth as Thor, Tessa Thompson as Valkyrie, Natalie Portman as Dr. Jane Foster atau Thor, Christian Bale as Gorr the God Butcher, Jamie Alexander as Lady Sif, Taika Waititi as Korg, Russell Crowe as Zeus. Rumornya Zeus juga akan muncul ya guys di film ini. Chris Pratt as Star-Lord, Dave Bautista as Drax, Karen Gillan as Nebula, Pom Klementieff as Mantis, Sean Gunn as Kraglin, ada aktor Loki, aktor Thor, aktor Odin, dan ada karakter baru yang dirumorkan muncul yaitu Miek, sejenis robot mungkin ya. Tapi untuk masing-masing pemeran dan cast masih belum ada pengumuman resmi ya guys dari Marvel Studio. Hanya beberapa karakter saja yang sudah official kita tahu akan berperan dalam cerita Thor ini. Juga ada beberapa pemeran yang sudah muncul dalam foto-foto di lokasi syuting yang beredar. Kita juga akan dapat karakter baru, hewan baru kendaraan Thor 2 ekor kambing. Sesuai dengan leak poster yang mirip dengan komik, mereka berdua bernama Tooth Gnasher dan Tooth Grinder, kambing mistik kepunyaan Thor yang bekerja sebagai hewan yang menarik kereta Thor dan kawan-kawan. Mungkin ini kendaraan digunakan dalam final battle ya guys melawan Gorr the God Butcher, maybe aja. Berita paling menarik tentang film keempat dalam sequel Thor ini adalah Natalie Portman yang akan kembali ke MCU sebagai Dr. Jane Foster, ahli astrofisika yang muncul dan bergabung dengan Thor dalam dua film pertamanya yaitu Thor dan Thor The Dark World. Sayangnya di Thor Ragnarok dia nggak muncul ya, dan cuma dimention di awal scene ketika Thor mencari ayahnya bahwa Jane Foster sudah mencampakkan Thor dan mereka putus, tidak pacaran lagi. Dr. Jane Foster di serial kali ini nggak akan cuma menjadi side karakter atau love interest Thor saja ya, tapi kali ini Jane Foster akan berperan lebih penting dan diceritakan bahwa Jane akan dapat menggunakan Mjolnir Hammer untuk dirinya sendiri dan mendapatkan kekuatan dewa petir seperti Thor, menjadi female Thor karena dia layak. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, dari mana ada Mjolnir lagi ya? Kan sudah dihancurkan Hela di Thor Ragnarok. Tentunya nanti kita baru tahu pas nonton filmnya ya. Film Thor Love and Thunder ini akan melanjutkan cerita ketika di ending pasca Avengers Endgame, Thor berhasil mengalahkan Thanos dan menyerahkan Asgard kepada pemimpin baru Valkyrie. Ini Asgard versi planet bumi ya. Mereka kan numpang di sini istilahnya. Dan Thor memutuskan untuk pergi berkelana karena katanya untuk pertama kali setelah ribuan tahun ia tidak memiliki tujuan hidup. Dan akhirnya dia memutuskan untuk join Guardian of the Galaxy bareng Star-Lord dan kawan-kawan untuk ekspedisi misi selanjutnya yang kita juga masih belum tahu bagaimana kelanjutannya dari para Asgardian of the Galaxy. Tentunya yang jadi highlight dan buat orang penasaran di cerita ini adalah Jane Foster yang jadi next Thor. Kok bisa ya? Ini mirip dengan versi komik ya guys, bagaimana Jane Foster bisa mendapatkan kekuatan Mjolnir dan menjadi The Mighty Thor. Dalam komik Marvel Thor volume 4 isu 1, Thor Odinson kehilangan kemampuannya untuk bisa mengangkat Mjolnir. Semuanya terjadi ketika para Avengers bertarung melawan Nick Fury dan Nick Fury membisikkan kalimat ke telinga Thor dan pada akhirnya membuatnya kehilangan kelayakan untuk mengangkat Mjolnir. Mjolnir pun tertinggal di bulan, bahkan diceritakan Odin sendiri tidak mampu mengangkat Mjolnir. Saat Mjolnir milik Thor tersebut berada di bulan, Mjolnir dengan spontan mengirimkan sinyal kepada Jane dan meminta Heimdall untuk membawa Jane Foster ke lokasi Mjolnir berada. Dan ketika Jane mengangkat Mjolnir, seluruh kekuatan Thor pun menjadi milik Jane. Jane Foster dinilai layak menjadi next Thor. Dia pun memutuskan untuk menyembunyikan identitasnya sebagai female Thor, tapi Thor yang asli masih kebingungan ya, siapa yang sebenarnya mengangkat palu itu dan layak memegang Mjolnir. Namun akhirnya Thor pun sadar bahwa Jane yang layak untuk meneruskannya. Oleh sebab itu Thor pun akhirnya rela memberikan Mjolnir kepada Jane dan mengganti namanya menjadi Odinson saja. Jane tergabung dalam grup Avengers dan ikut berperang dalam isu-isu di komik seperti Secret War. Dia juga seorang senator perwakilan dari bumi di Kongres Dunia atau Congress of Worlds. Tapi
Tapi ada konsekuensi yang harus diterima Jane Foster ya. Dia harus mendapatkan kanker payudara karena radiasi yang diterima oleh kekuatan Mjolnir secara tubuhnya hanya manusia biasa, bukan seorang Asgardian. Jadi kalau secara di komik sih ceritanya seperti itu ya. Tapi tentunya kalau di versi MCU mungkin agak berbeda ya. Karena di sini Thor itu memang sudah kehilangan Mjolnirnya karena memang sudah hancur, dan dia akhirnya membuat yang baru yaitu Stormbreaker. Dan berdasarkan kalau kita lihat di konsep art foto Thor yang beredar di sini terlihat kalau si Jane Foster itu memegang Mjolnir dan Thor itu sendiri memegang Stormbreaker dengan badannya yang sudah tidak gendut lagi seperti di Endgame ya. Kemungkinan besar ceritanya agak sedikit berbeda dengan versi komik ya. Nggak tahu nanti bagaimana cerita aslinya. Nah, kita bahas super villainnya yaitu Gorr the God Butcher. Di komik, Gorr the God Butcher adalah seorang makhluk sejenis alien yang berasal dari planet Antah Berantah. Gorr sendiri memendam rasa benci kepada para dewa yang ia anggap hanya membawa kehancuran dan penderitaan. Gorr sendiri sebenarnya adalah makhluk yang lemah, namun ia menjadi kuat karena terkontaminasi kekuatan All Black the Necrosword, membuatnya menjadi makhluk yang sangat perkasa dan sulit dikalahkan. Pada dasarnya, kekuatan All Black adalah senjata sejenis simbiot mirip Venom. Di dalam Marvel Comics, All Black yang berada pada tubuh Gorr adalah bagian dari ras simbiot Klyntar. All Black adalah simbiot pertama yang dibuat oleh dewa simbiot Knull dan dibentuk dari bayang-bayang dewa kosmik kuno. Sejauh ini MCU belum berurusan dengan simbiot apapun ya guys, tapi dalam Thor Love and Thunder kemungkinan itu bisa terjadi karena Gorr the God Butcher memiliki koneksi kuat dengan kekuatan simbiot, dan itu pun tergantung bagaimana film ini mampu ya menjelaskan masa lalu Gorr the God Butcher dan sejarah All Black itu sendiri. Nggak menutup kemungkinan ya guys, kita akan segera diperkenalkan dengan simbiot. Secara di post credit scene Spider-Man No Way Home, simbiot Venom sudah meninggalkan lendir hitam simbiotnya. Jadi pastinya akan dalam waktu dekat kita akan melihat simbiot. Makin besar aja ya Marvel Universe. Kalau berdasarkan komik sih, Gorr the God Butcher itu seperti itu ya guys ya singkatnya. Tapi nggak tahu nanti di versi film apakah mereka akan buat origin story-nya seperti itu atau enggak. Ini aku akan tampilkan beberapa foto-foto bocoran lokasi syuting Thor keempat ini. Di foto lokasi syuting yang beredar, kita bisa melihat bahwa Jane Foster benar-benar sudah dipersiapkan sebagai next Thor ya guys. Goddess of Thunder atau The Mighty Thor atau apa sih sebutannya, belum ada official banget ya dia ini disebut apa. Badannya lebih berotot dari biasanya. Terlihat juga Valkyrie dengan kostumnya sebagai King or Queen of Asgard ya guys. Dan Thor itu sendiri juga badannya lebih gede dari biasanya karena workout juga mungkin ya. Dan kita lihat beberapa variasi dari kostumnya si Thor ini, dari mulai dia gabung di Guardian of the Galaxy, juga ketika dia ini gabung sebagai Thor beneran di Asgardian. Mungkin di awal-awal scene kita akan lihat perjalanan dia dengan Guardian of the Galaxy, terus mereka split up gitu, terus dia gabung lagi dengan Asgard, maybe seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia penjelasan dari aku tentang cerita awal-awal nih. Get to know what should know about Thor Love and Thunder. Tentunya di film ini nanti ceritanya mungkin akan keren sekali ya, karena akan banyak karakter baru dan mix and match karakter-karakter sebelumnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan di video ini sedikitnya bisa membantu teman-teman semuanya dalam memahami alur cerita Thor Love and Thunder ini. Thanks for watching my videos, don't forget to like dan subscribe. Kita ketemu lagi ya di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa teman-teman semuanya, bye bye, see you next time.